Bang, kalau tidak bawa SIM ditilang nggak? Nah, jadi kita langsung aja ke pasalnya ya. Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bunyinya begini rekan-rekan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM ya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Jadi tidak memiliki SIM ya, tidak punya SIM dia, artinya tidak ada SIM-nya. Itu dia didenda maksimal 1 juta. Kemudian di pasal 282 ayat 2-nya berbunyi begini rekan-rekan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah ya, itu dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000. Artinya dia punya SIM tapi dia tidak dapat menunjukkannya ya rekan-rekan, ditilang sesuai dengan pasal 2882 ini ya. Dan itu sudah mungkin berjalan rekan-rekan. Namun coba kita berpikir lagi mengulasnya ya kan, sesuai dengan berkaitan dengan tilang elektronik rekan-rekan. Ini menurut pendapat saya, tapi yang dilaksanakan di sini adalah melanggar. Kalau tidak bawa SIM itu melanggar pasal 288 ayat 2, tidak dapat menunjukkan ya, tidak dapat menunjukkan, artinya kan dia punya tapi tidak dapat menunjukkan. Sekarang lagi mau diterapkan tilang elektronik rekan-rekan. Tilang elektronik itu caranya itu adalah dengan menggunakan CCTV ya. Jadi di titik-titik tertentu dipasang CCTV untuk merekam, memotret pelanggar lalu lintas. Nah, berdasarkan rekaman ini, berdasarkan potretan ini, si pelanggar dapat ditilang ya, kira-kira seperti itu. Kenapa rekan-rekan? Kita lihat di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ya. Saya ulangi, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Itu dia. Makanya tilang elektronik itu bisa berlaku. Hasil potretannya, hasil rekaman itu bisa dijadikan alat bukti untuk menilang si pelanggar, untuk membuktikan pelanggarannya itu. Cukup dengan CCTV, potretan atau rekamannya, sebagaimana disebutkan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu dia. Makanya orang bisa ditilang walaupun hanya dengan CCTV rekaman ya. Itu dia. Nah, kaitannya dengan kalau kita tidak dapat menunjukkan SIM, saya berpikir begini rekan-rekan. Kalau kita bisa menunjukkan SIM ini berarti kita tidak ditilang, ya kan? Karena di situ disebutkan, ya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM. Nah, kalau dia bisa menunjukkan SIM-nya bagaimana? Contoh, misalnya dia pulang ke rumah lalu membawa SIM-nya, atau yang di rumah disuruh memotret atau merekam SIM yang ketinggalan tadi terus ditunjukkan sesuai dengan Undang-Undang ITE tadi bahwa itu adalah alat bukti yang sah, atau tilang elektronik ya yang membuktikan pelanggar dengan rekaman CCTV. Bagaimana kalau kita bisa menunjukkan SIM dengan menunjukkan rekamannya secara langsung, misalnya dari rumah atau dipotret? Itu ditilang nggak kira-kira? Nah, kalau kita
membaca pasal 288 ini kan tidak dapat menunjukkan. Nah, kalau dia bisa menunjukkan SIM-nya, mengambil ke rumah atau memotret, disuruh yang di rumah disuruh motret atau merekam, apa melanggar juga dengan pasal 288 ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran pembuat undang-undang rekan-rekan ya kan. Saya tidak membela siapapun, saya tidak mendukung siapapun, ini pendapat pribadi saya, pendapat Bang Beni, ya kan. Barangkali berguna ya kan, menambah pengetahuan kita gitu kan. Namanya juga hukum kan rekan-rekan, kita boleh membahas, boleh berbeda pendapat kan. Berbeda pendapat dalam hukum tidak bisa dihukum ya kan. Kenapa orang sampai ke Mahkamah Agung aja, yang namanya Hakim Agung aja masih dibantah dengan mengajukan PK ya kan. Hanya sekedar obrolan warung kopi aja kan, jangan dibawa ke hati ya, hanya menambah wawasan kita. Mudah-mudahan menambah wawasan kita itu aja.